Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai jurang tak terseberangi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin tidaklah asing di telinga kita. Kisah ini hendaknya semakin menyadarkan kita bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Jadi neraka itu bukanlah cerita fiksi yang bertujuan untuk menakut-nakuti orang. Tak bisa dibayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang sudah berpulang dalam keadaan penuh dosa karena belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Ketika nafas terakhir terhembus, melayanglah rohnya keluar dari tubuh. Betapa terkejut ia setelah mata rohani tercelik, karena ia melihat adanya jurang pemisah yang teramat besar antara surga dan neraka. Orang yang terbuang ke neraka hanya bisa meratap, semuanya sudah terlambat. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Penyesalan yang terlambat sungguh sangat menyiksa. Orang kaya diliputi rasa cemas memikirkan keluarganya yang belum bertobat, sebab ia tahu mereka akan mengalami siksa tiada tara seperti dirinya berseru kepada Bapa Abraham. Orang berdosa yang tersiksa di neraka yang ingin melepaskan diri dari siksaan dan lari ke surga tak akan mungkin, sebab di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ia benar-benar tersiksa karena penyesalan yang tak kunjung berakhir, karena telah menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Menyesal sangat karena tiap saat melihat betapa indahnya seorang surga dan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka. Bagi kita yang masih hidup di dunia ini dan telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, tidaklah kita tergerak hati kita untuk menjangkau yang belum terjangkau. Karena itu kalau kita masih hidup saat ini, mari kita berusaha untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita hanya ingin menikmati keselamatan itu untuk diri sendiri dan membiarkan keluarga, teman, atau sahabat kita mengalami kebinasaan kekal, masuk neraka? Selagi ada kesempatan, dan kesempatan mari kita gunakan untuk berlomba-lomba menyangkut jiwa-jiwa yang masih tersesat, sebab ia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ketika terlambat itu datang menghampiri kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah kita mari meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, sehingga tidak ada jurang ini ada di antara kita sekalian. Mari kita belajar untuk kita berlomba-lomba membawa orang untuk masuk surga, rumah di mana yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian, sehingga kita tidak hanya sekedar untuk egois di mana kita akan selalu memamerkan diri kita bahwa kita orang-orang yang sudah bertobat. Pada kenyataannya kita tidak bertobat. Karena itu saudara-saudara, mari kita selalu atau senantiasa untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan kepada kita sekalian pada saat ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.